Hari ini kami akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sutrimo dari SMA Negeri 2 Tamyang Hulu. Saya Aidin Fitri SPD dari SMP Negeri 5 Kejuruan Muda. Saya Nia Khairani SPD dari SMP Negeri 3 Tunggu. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat Pak. Alhamdulillah, senang sekali hari ini kita bisa ketemu dan ada beberapa waktu ke depan saya akan melakukan supervisi akademik atas proses coaching yang akan Ibu lakukan. Di sini saya sudah siapkan rubrik penilaian terhadap proses coaching yang akan Ibu lakukan. Yang pertama, apakah Ibu dalam melakukan proses coaching hari ini nantinya saya akan lihat sesuaikah proses itu dengan alur tirta yang sudah kita pelajari bersama. Kemudian apakah dalam proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan langsung dengan problem yang coaching yang Ibu hadapi. Kemudian saya akan nilai bagaimana respon coaching yang sedang Ibu hadapi, dan dalam proses coaching tentu ada hal yang harus Ibu lakukan nanti juga akan menjadi penilaian saya, yaitu tentang prinsip coaching. Prinsip coaching itu ada 3 Ibu. Prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi Ibu, sebelum proses coaching Ibu lakukan, ada pertanyaan prasupervisi yang ingin saya ajukan ke Ibu. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa nantinya yang akan Ibu dikembangkan dalam proses coaching yang akan Ibu lakukan hari ini? Yang akan saya kembangkan itu kompetensinya ada 3 Pak. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua itu adalah mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu. Kemudian yang kedua, bagian kompetensi apa yang secara spesifik akan Ibu observasi dalam proses coaching hari ini? Secara spesifik yang akan saya observasi yaitu mendengarkan secara aktif, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu. Pertanyaan prasupervisi yang ketiga, indikator capaian yang Ibu targetkan dalam proses coaching yang akan Ibu lakukan hari ini apa? Indikator yang ingin saya capai yaitu mengembangkan yang diinginkan oleh coaching, mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Baik, luar biasa. Semoga proses coaching yang akan Ibu lakukan berjalan dengan baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Bu Nia sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Nah, hari ini saya mau coaching dengan Bu Nia sekitar 10 sampai 15 menit saja. Bisa Bu Nia? Bisa. Alhamdulillah. Nah, Bu Nia, di antara proses pembelajaran yang Ibu jalani, bagaimana ya menurut Ibu yang perlu dikembangkan? Baik. Proses pembelajaran yang perlu saya kembangkan karena minat anak-anak UGA itu sangat tinggi sekali ya. Sebenarnya itu di bawah KKN itu hampir lebih dari 80%. Nah, di sini saya sebelumnya menggunakan media yang namanya berdiskusi di dalam kelompok. Ternyata itu di dalam kelas 9K ini khususnya yang siswanya itu nilai KKN-nya itu rendah, kemudian motivasinya juga rendah. Berarti Ibu ingin mengembangkan kebutuhan pemahaman ya, kebutuhan pengetahuan anak yang berbeda-beda ya Bu? Iya. Jadi kira-kira apa yang harus Ibu lakukan?
Sepertinya Bu, yang akan saya lakukan itu adalah menggunakan media dan metode di dalam pembelajaran itu yang lebih dikembangkan lagi. Ya, terutama misalnya saya menggunakan PPT, kemudian video pembelajaran yang sudah ada, kemudian selain modul-modul dan buku pembelajaran dan perpustakaan, itu akan digunakan yang namanya minyak. Oke, sudah baik sekali. Nah, sebelum Ibu melakukan pengembangan ini sebelumnya, kira-kira dari skala 1 sampai dengan 10, itu kira-kira Ibu sudah di posisi berapa? Kalau sebelumnya ini saya sudah di posisi 7 ya. Nah, kalau sudah di posisi 7, kira-kira setelah Ibu mendapatkan rencana ini, kira-kira mau di angka berapa? Kalau bisa ya di angka 9 paling 3 ya. Kalau 10 mungkin terlalu tinggi sekali yang diharapkan. Jadi posisi 9 itu saya rasa sudah sangat baik, sangat maksimal. Berarti di sini dengan memunculkan rencana Ibu tadi, seperti apa rencananya, Bu? Rencana saya akan menampilkan PPT di dalam pembelajaran, kemudian video pembelajaran, kemudian dengan menggunakan metode mapping di dalam kelas, ini akan meningkatkan minat belajar anak-anak sehingga nanti KKM-nya dapat di atas nilai KKM. Oke. Nah, kira-kira yang Ibu lakukan itu didukung nggak dengan sekolah? Ya, alhamdulillah sekolah mendukung sekali. Kemudian di sini ada kerjasama dari di bagian lab komputer ya, itu untuk membantu bagaimana supaya pembelajaran itu bisa lebih baik lagi. Baiklah. Untuk bisa menyiapkan proses belajar yang Ibu inginkan, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Tentunya di sini untuk melakukannya itu adalah kolaborasi yang bersama, yaitu tadi terutama dengan pihak lab komputer, kemudian dengan guru yang akan misalnya di bagian sarana prasarana itu penggunaan proyektor untuk menampilkan video pembelajaran supaya siswa itu bisa lebih tertarik dan motivasinya untuk belajar. Berarti semua pihak sekolah sudah mendukung ya, Bu? Mudah-mudahan terlaksana dengan baik ya, Bu. Amin. Ya, terima kasih. Ya, mungkin ini saja coaching kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan bisa terlaksana dengan baik, sehingga apa yang Ibu harapkan juga dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih. Proses coaching telah Ibu lakukan dengan baik. Saya sangat terkesan dengan proses yang Ibu lakukan. Saya akan mengajukan 2 pertanyaan pasca coaching ke Ibu. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator penilaian proses coaching yang Ibu lakukan hari ini? Menurut saya, Pak, hari ini saya melakukan coaching itu sesuai dengan alur tirta. Baik, luar biasa, benar sekali Ibu. Saya melihat dalam proses yang Ibu lakukan, Ibu sudah memunculkan tujuan, identifikasi Ibu sudah lakukan, rencana aksi sudah dapat dimunculkan, dan tanggung jawab kepada coaching juga sudah Ibu tekankan. Baik Ibu, pertanyaan pasca coaching yang kedua, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching hari ini? Adapun kompetensi yang sudah saya lakukan ketika di coaching, saya sudah melakukan dan berusaha dengan sebaik mungkin untuk melakukan 3 kompetensi itu, Pak. Yang pertama yaitu kehadiran penuh. Saya sadar, saya berusaha dengan baik untuk berada di dalam coaching itu, menjalankan prosesnya. Kemudian saya mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coaching. Dan yang ketiga, saya sudah berusaha sebaik mungkin untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, menggiring coaching untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya. Baik Ibu, luar biasa sekali. Saya juga melihat
bahwa ketiga prinsip coaching sudah Ibu munculkan, dan kompetensi itu semoga terus berkembang pada diri Ibu Egi. Selamat kepada Ibu, semoga sukses.